Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word. Saya percaya ada kekuatan yang Tuhan mau curahkan, ada berkat yang Tuhan mau curahkan lewat firman Tuhan. Karenanya saya mengajak setiap kita sebelum melangkah hari ini, kita baca firman, kita renungkan firman, dan biarlah firman-Nya menuntun kita, memberkati kita. Mari sebelum kita baca firman, satu hati kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari ini, kami beriman hari ini banyak kebaikan Tuhan. Ada hujan deras berkat Tuhan, ada kasih sayang Tuhan di hari ini. Karenanya sebelum kami melangkah, menjalani hari yang Tuhan siapkan buat kami, biar firman-Mu mengingatkan, meneguhkan, menguatkan. Pakai hamba-Mu, urapi juga kami yang dengar. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Efesus 2 kita baca ayat 10. Firman Tuhan untuk pagi hari ini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saya kasih judul pencarian jati diri. Kenapa judulnya pencarian jati diri? Hari yang tidak menentu, hari yang sulit, keadaan-keadaan yang susah di akhir zaman ini seringkali membuat orang kehilangan jati dirinya. Bahkan seringkali orang jadi salah arah, salah jalan, kehilangan jati dirinya. Dan jati diri kita hanya kita temukan dalam firman Tuhan, kehendak Tuhan buat kita. Bahkan tidak sedikit orang menjadi tersesat di tengah kesulitan hidup, tersesat akan jati dirinya. Tapi kita percaya firman Tuhan pagi ini, Efesus 2 ayat 10 mengingatkan kita. Di tengah tantangan, di tengah masalah, di tengah hari yang tidak menentu, ini yang perlu kita sadari, kita ini buatan Allah. Jadi yang pertama kita sadari, kita ini mahal, kita ini berharga. Kita ini buatan Allah. Teks lain dalam teks bahasa Inggris, New King James Version, kita ini masterpiece-nya Tuhan. Kita ini buatan Allah, masterpiece-nya Tuhan. Kalau saudara belanja sepatu, mungkin baju, mungkin juga celana, topi, ataupun barang-barang yang lainnya, itu ada yang harganya beda-beda, ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Dan kadang-kadang yang lebih mahal berpengaruh dari perusahaan atau merek apa. Mereknya semakin sudah terkenal, semakin besar mereknya, semakin mahal. Dari perusahaan apa yang mengeluarkannya, semakin mahal. Semahal apapun perusahaan bisa mengeluarkan dan menjual barangnya sebegitu mahal, ya kita ini buatan Allah, kita jauh lebih mahal dari apapun. Menyadari kita mahal membuat kita tidak bertindak murahan di tengah situasi yang sulit, di tengah keadaan yang tidak menentu, tidak kehilangan jati diri. Kita tahu kita mahal. Kalau kita tahu kita mahal, saya percaya itu yang membuat kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang menghalalkan segala cara di tengah situasi yang sulit, di tengah tantangan, di tengah masalah. Kita tidak kehilangan jati diri kita. Kita tidak menghalalkan segala cara demi selamat dari kesulitan. Tidak korupsi, padahal ada kesempatan bisa korupsi. Apalagi di rumah banyak kebutuhan yang harus diselesaikan dan belum terselesaikan. Tapi kita memilih tidak korupsi. Mengapa? Karena kita sadar kita buatan Allah, kita mahal, tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang murahan. Karena kita sadar kita mahal, jadi kita memiliki keyakinan yang kuat. Kita tidak mungkin melakukan hal-hal yang bodoh. Dan itu yang membuat jati diri kita semakin kuat. Lalu kita sadar Tuhan punya tujuan buat hidup kita. Kita nggak ada di satu situasi random, tapi Tuhan punya tujuan. Tuhan punya tujuan. Kamu lahir dari keluarga mana? Dari keluarga di mana kamu berasal saat ini. Tuhan punya tujuan, bukan random. Tuhan punya tujuan mengutusmu ke perusahaan di mana kamu kerja hari ini. Tuhan punya tujuan. Jadi menyadari ada tujuan Tuhan di setiap
kondisi, situasi, tantangan, masalah yang Tuhan izinkan. Nggak random, Tuhan punya tujuan. Dan yakin Tuhan punya tujuan, tujuan Tuhan adalah untuk mempersiapkan yang baik. Kan ayatnya bilang bahwa kita diciptakan Allah, buatan Allah, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Kita orang-orang yang sudah dipersiapkan untuk situasi ini, untuk masalah ini, untuk kesulitan ini. Kita adalah orang yang dipersiapkan, ditempatkan di keluarga ini, di perusahaan ini, di pertemanan ini. Kita sudah dipersiapkan oleh Allah, amin. Dan mengetahui itu jati diri kita jadi kuat. Kita percaya kalau Tuhan mempersiapkan kita, ya bukan untuk melakukan yang buruk, melakukan yang halalkan segala cara, melakukan tindakan yang murahan. Itu yang buat kita jadi kuat dalam jati diri kita, menemukan jati diri kita. Lalu kita berjalan dalam identitas kita dalam Tuhan, jati diri kita dalam Tuhan. Kita buatan Allah, dipersiapkan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan siapkan sebelumnya. Nah, Tuhan mau kita menghidupinya, kita melakukannya. Walau menurut banyak orang mungkin sulit, tapi pemahaman kita mendorong kita, menyemangati kita untuk melakukan yang benar di tengah-tengah situasi yang sulit, yang tidak menentu. Itu yang buat kita punya jati diri yang kuat. Anak-anak muda, itu yang membuatmu memiliki jati diri yang kuat. Kamu mahal. Tuhan siapkan kamu di posisi tantangan, masalah, tempat kuliah yang kamu tempati, yang kamu masuk hari ini. Tuhan menempatkanmu di sana, Tuhan mengutusmu di sana, Tuhan punya tujuan untuk kamu di sana. Pasti tujuan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang datangkan hari depan yang penuh harapan. Pagi ini bersyukur kita untuk kebenarannya, mengingatkan kita untuk tidak kehilangan jati diri. Walaupun hari-hari semakin buruk, tapi kita akan semakin baik. Walaupun hari-hari akan semakin susah mungkin, tapi kita akan semakin kuat untuk percaya bahwa Tuhan menyiapkan berkat kebaikan di perjalanan hidup kita. Di situasi yang kita lewati bukan random. Tuhan punya tujuan, dan saya percaya tujuan Tuhan menunjukkan Dia setia, Dia baik buat kita. Oh haleluya. Kita dikuatkan firman Tuhan, kita diteguhkan firman Tuhan. Pagi hari ini ambil waktu ucap syukur. Boleh tutup matamu, naikkan doa, naikkan syukur, naikkan sembah, katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk rencana Tuhan buat hidup kita. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan buat hidup kita. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk firman-Mu. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Kuatkan mereka, ingatkan mereka, mereka buatan Allah. Allah punya tujuan buat hidup mereka, dan Allah mau mereka hidup di dalamnya. Terima kasih untuk pekerjaan di mana kami boleh bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keluarga di mana kami lahir. Terima kasih untuk situasi yang kami sedang hadapi, di mana Tuhan siapkan, tempatkan, persiapkan kami, tempatkan kami untuk lihat kebaikan Tuhan. Jamah setiap pribadi, mengalir kuasa yang baru, urapan yang baru. Tuhan tahu ada yang kami hadapi, kami serahkan dalam tangan Tuhan apapun yang kami hadapi hari ini. Kami percaya tersedia kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, ini syukur, ini sembah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita sudah dengar firman, kita sudah doa. Ini waktunya kita pergi melangkah hari ini dengan berani, dengan yakin ada kebaikan Tuhan. Bagikan link YouTube Morning with the Word di pagi hari ini. Saya percaya banyak teman, sahabat, keluarga yang membutuhkannya. Bagikan di media sosialmu. Terus maju dalam Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you